Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Fikriya dari IAIN Salatiga, jurusan Psikologi Islam semester 6. Oke, di sini saya mendapat tugas dari Bapak Andi Bahtiar Sema untuk membuat video tentang usaha yang dibangun oleh keluarga, baik yang sudah sukses maupun yang masih merintis. Nah, baik, sebelum masuk ke cerita intinya, di sini saya ingin memperkenalkan dulu anggota keluarga saya. Baik, jadi saya jadi satu keluarga kami ini ada 5 orang. Ada ibu, ada ayah saya, ada mama saya, ada kakak saya dan adik saya. Ayah saya bernama Turmianto dan ibu saya bernama Lisdawati. Ayah saya, beliau adalah seorang karyawan swasta dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Kakak saya bernama Arifka Khairunisa yang saat ini sedang ingin melanjutkan pendidikan S1-nya. Sedangkan saya, Nanda Nurul Fikriya, yang sedang kuliah semester 6 di IAIN Salatiga jurusan Psikologi Islam. Nah, adik saya bernama Kahila Safwa Sausan. Ia adalah siswi SMP kelas 2 Pondok Pesantren Aziziyah Tangerang. Baik, awal mula orang tua saya ini membangun usaha saat saya duduk di bangku S1 SMP di Pondok Pesantren Sidikiyah. Alasannya karena masalah perekonomian keluarga. Jadi saya kan ada 3 seorang putri yang semuanya itu bersekolah, dan pendidikan saya saat itu bisa dibilang sangat membutuhkan banyak biaya karena saya waktu itu masuk Pondok Pesantren As-Sidikiyah 2 Batu Ceper Tangerang. Di sana saya membutuhkan biaya per bulanan, biaya SPP per bulan, dan biaya jajan per bulan itu membutuhkan sangat banyak biaya. Sedangkan ketiga putrinya itu harus bersekolah. Jadi kalau misalnya cuma mengandalkan gaji yang ayah saya berikan ke mama saya, itu tidak mencukupi semua permasalahan perekonomian untuk ketiga anaknya. Awal mulanya modal yang dikeluarkan oleh mama saya itu tidak banyak, hanya secukupnya saja dari hasil gaji yang ayah saya berikan dikumpulkan lalu sedikit demi sedikit ada hasilnya dibelikan modal untuk menjual usaha baju ini gitu. Nah, modal tersebut tidak banyak, lalu dibelanjakan untuk membeli dagangan ke Tanah Abang. Di sana mama saya membelikan barang-barang yang harganya terjangkau tetapi kualitasnya sangat bagus gitu. Nah, dari sana mama saya sudah mulai membeli barang-barang untuk dagangannya. Setelah membeli dagangan itu, lalu mama saya menjualkan ke para tetangga di rumah saya. Jadi dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya dijualkan ke para tetangga. Dan sistem yang mama saya buat pada usaha ini yaitu dengan mengkredit atau hutang. Jadi orang-orang tersebut bisa mencicil apa yang mereka beli gitu. Misalnya mereka membeli baju seharga 75, terus mama saya mengambil untung tidak banyak supaya duit yang dikeluarkan ini untuk modal bisa berputar terus, tidak hanya ngendep di satu barang itu aja. Jadi mama saya mengambil untung sedikit, tetapi usaha ini terus berjalan, terus berputar duitnya. Nah, dari situ awal mulanya mama saya menjual dari tetangga ke tetangga, tetapi masih belum banyak yang minat gitu, belum banyak yang minat dagangan mama saya. Tapi mama saya tetap berusaha semaksimal mungkin dan tidak mengenal rasa malu, mengenal rasa lelah, tetap memperjuangkan usahanya ini untuk bisa membantu perekonomian keluarga kami. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit banyak juga yang minat untuk membeli dagangan mama saya. Para tetangga banyak yang minat, dan setelah banyak yang minat ini banyak sekali pesanan yang harus dibelikan mama saya ke Tanah Abang sesuai dengan permintaan para tetangga.
Nah dari sana sudah mulai berputar duitnya, sampai akhirnya mama saya nih mempunyai ide gitu, kalau cuman hanya di tetangga saja kayaknya kita kurang ada perputaran uangnya tuh kurang banyak gitu. Sebisa mungkin mama saya akhirnya menjual ke para teman kantor ayah saya. Di sana mama saya juga sistemnya sama, mengkredit atau bisa menghutang atau bisa mencicil kepada mama saya. Tidak diduga ternyata teman-teman kantor ayah saya ini ternyata suka. Banyak sekali pesanan yang membludak di sana. Disinilah titik balik di mana usaha mama saya ini sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus, progresnya sangat bagus, karena banyaknya permintaan teman-teman ayah saya untuk dibelikan baju, untuk baju kantor, baju anaknya, terus misalnya kerudung kayak gitu-gitu. Banyak sekali permintaan yang tidak terduga dari teman-teman kantor ayah saya. Nah, tidak hanya menjual baju saja, akhirnya dari untung yang semua sudah dikumpulkan, udah kelihatan nih hasilnya, udah kelihatan nih adanya untung dari modal awal tersebut. Akhirnya mama saya berinovasi untuk menjual selain baju, seperti alat elektronik, seperti menjual emas, terus seperti menjual alat-alat perabotan rumah tangga. Semua apapun yang dipesan oleh para langganan mama saya akan menjualnya gitu. Dan sistemnya tetap masih kredit atau hutang kepada mama saya. Tapi kalau misalnya untuk barang elektronik dan yang lainnya kecuali baju ya, mama saya itu memilih orang supaya nantinya dagangan yang mereka beli, misalnya kayak HP mereka beli ini tidak kabur sebelum jatuh tempo pelunasannya mereka gitu. Takutnya nanti kalau kita ngasih ke sembarangan orang, mereka bawa kabur sebelum mereka melunasinya. Dari sini sudah kelihatan nih progresnya yang sangat bagus dari usaha orang tua saya, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga saya. Awalnya ayah saya malu gitu untuk menjual dagangan mama saya ke teman-teman kantornya, tetapi sedikit demi sedikit dibujuk oleh mama saya supaya nggak apa-apa ya, supaya nantinya ini biar kelihatan gitu, biar banyak orang yang tahu, nggak hanya tetangga saja yang tahu gitu. Akhirnya ayah saya setuju, dan ternyata tidak disangka gitu, banyak sekali orang yang minat dengan dagangan mama saya. Nah, kan kalau misalnya usaha tidak semua itu berhasil, pasti banyak banget rintangannya. Nah, rintangan yang mama saya dapatkan ketika saat pandemi corona itu masuk ke Indonesia tahun 2020. Kan di sana banyak sekali yang terkena dampak penurunan ekonomi. Tidak hanya usaha mama saya saja, tetapi orang lain pun juga terkena dampak dari perekonomian ini gitu. Jadi banyak orang yang di PHK, banyak orang yang usahanya bangkrut akibat dari pandemi ini gitu. Nah, ya seperti itu juga. Jadi usaha mama saya ini terkena dampaknya dari pandemi ini. Orang-orang yang masih mempunyai hutang mama saya ini banyak yang kabur, banyak yang nggak membayar. Jadi selama 1 tahun itu vakum. Usaha mama saya vakum dan tidak ada yang membayar semua utang-utangnya. Jadi orang-orang nih selama setahun tuh nggak ada yang mencicil utang-utangnya, dikarenakan mungkin keluarganya mungkin suaminya di PHK, atau mungkin usaha yang dijalankan mereka pun juga sedang lagi adanya penurunan. Jadinya mama saya juga mikir, mereka untuk makan aja susah, apalagi untuk membayar hutang. Jadi ya mama saya maklumin itu semua, karena bukan cuma mama saya saja yang terkena dampak tersebut, tetapi seluruh Indonesia pun juga terkena dampak tersebut.
Nah, yang orang-orang kabur tersebut mama saya sudah ikhlaskan ya, kalau memang rezeki nanti mereka bakal kembali lagi untuk melunasi semua utangnya, kalau tidak nanti jadi urusannya mereka dengan Allah saja. Nah, setelah itu setelah itu sekarang mah alhamdulillah orang-orang sudah mulai melunasi hutangnya, sudah mulai mencicil hutang-hutangnya, dan sudah mulai juga banyak pesanan dari orang-orang, entah itu baju atau barang-barang elektronik. Nah, kita nih nggak bisa selalu kita nggak bisa selalu jadi setiap orang tuh punya rodanya tuh berputar. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya nanti, yang penting usaha kita dulu. Kita kuatkan dulu ikhtiar kita kuatkan dulu doa kita sama Allah, karena kan semua ini milik Allah. Rezeki yang kita dapatkan juga dari Allah. Jadi apapun itu nantinya hasilnya, apapun itu cobaannya, kita serahin aja semua sama Allah, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi untuk orang-orang yang sedang lagi berusaha untuk merintis usahanya, yang sedang misalnya mungkin adanya penurunan pembeli, atau mungkin nggak ada kemajuan dari usaha tersebut, kalian tetap berusaha, kalian tetap ikhtiar, kalian tetap berdoa sama Allah, karena kali aja doa kita, entah itu yang mana, yang akan dikabulkan oleh Allah gitu. Allah tahu perjuangan kita, Allah tahu semua pengorbanan kita. Jadi kalian tetap berusaha. Udah sekian dari saya, semoga cerita usaha keluarga saya ini bisa membantu teman-teman, memberikan motivasi gitu kepada teman-teman, kalau teman-teman bisa tetap semangat dan berusaha semaksimal mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.